hari ini kami akan ngobrol sekilas tentang Mas Kacung, atau sering kita kita ketahui Mas itu Suryono, Mas Suryono Hadi Pranoto. ya, Suryono Hadi Pranoto. ya. Nah, hari ini karena memang momennya di mana kemarin itu ada persidangan kaitannya dengan perdata ya, laporan kaitannya dengan galian C tambang ilegal, dan itu banyak polemik atau banyak komentar atau mungkin juga banyak di media sosial itu sering terjadi gesekan dan sebagainya, pendapatnya simpang siur dan sebagainya. Nah, di sini kami langsung ke narasumbernya langsung untuk membuat video wawancara. Jadi kita mulai sekarang. Saya panggilnya apa? Mas Kacung? Mas Kacung nggak Pak? Mas Kacung. Iya. Mas Kacung, ini kan mohon maaf ya, permasalahan kemarin kaitannya dengan tambang ini sebenarnya kalau menurut jenengan ini, jenengan paham nggak sih tambang galian C itu seperti apa? Saya tidak begitu paham. Tidak begitu paham ya. Atau mungkin belum pernah berhubungan dengan bisnis galian C dan sebagainya, itu nggak pernah gitu. Nggak ngerti saya. Galian C itu kayak apa? Saya juga baru dengar itu masih dari berita-berita yang beredar di media sosial. Galian C itu, saya juga bingung apa itu galian C itu. Terus awal daripada polemik yang terjadi hari ini sampai ada jenengan katanya beli tanah, terus diuruk dari urukannya mana dan sebagainya, itu awalnya gimana sih Mas? Ya kita kan di sini ada rawan banjir kan. Otomatis daerah saya atau desa saya atau mungkin desa sekitar saya itu kalau banjir bisa 1 meter lebih ya, atau bisa di bawahnya, di atasnya, dan otomatis kita harus meninggikan bangunan kalau pengen ini nggak kebanjiran usaha kita atau rumah kita ya. Jadi ketika saya melakukan perluasan showroom ya, saya melakukan peninggian bangunan kayak gitu. Dia harus di atas ya supaya nggak kebanjiran mobil kita kayak gitu. Jadi membutuhkan tanah untuk di drop di situ untuk meninggikan antara dasar tanahnya dengan jalan supaya tidak terjadi banjir gitu ya. Tujuan awalnya begitu inisiatifnya nggih. Kalau boleh tahu itu tanahnya dari mana ngambilnya? Kalau tanah itu manajer saya yang tahu. Ya kurang tahu, saya cuma kayak gimana ya. Saya butuh tanah ini berapa harganya, pokoknya normal kasih uruk aja. Saya tidak terlalu jeli, misal ada pasir datang atau batu datang untuk bangunan, tanya-tanya satu lebih detail gitu. Karena urusan saya sangat banyak. Jadi saya harus ngonten, saya harus masarkan mobil, saya harus ngurusi ini itu. Jadi saya di bangunan itu nggak terjun jauh sampai tanya-tanya dari mana enggak pernah. Tapi sejauh ini tahu kalau sampai sekarang tahu nggak itu tanah dari mana asalnya? Sekarang kita baru tahu kalau tanah itu dari Tokelor, ada yang dari mana tadi, ada yang resmi dari mana Mas Udi? Swalo. Itu Swalo ada. Itu juga katanya beli resmi. Kita manut aja, harganya sepenting sesuai itu loh Pak. Sesuai. Kalau boleh tahu harganya berapa per truk atau per rit atau? Ada yang 300, ada yang 450, tergantung publikasi katanya. Ya, kayak gitu. Terus dari sekian luas tanah itu yang sudah diuruk itu berapa rit atau berapa truk? Waduh, itu saya nggak tahu. Ini kira-kira nominal. Banyak kayak soalnya luasan ada lebih 1 hektar itu. 1 hektar. Terus luasannya ada lebih 1 hektar itu. Jumlah uruknya juga mungkin ada 100 truk lebih. Lebih Pak, kalau 100 truk ada. Ada. Tuh 1 hektar itu ada 100 truk lebih kayaknya. Nah, kira-kira kenapa kok Mas Kacung ini sampai dilaporkan? Saya nggak tahu.
Saya padahal sendiri juga di situ bingung, kan maksud saya itu padahal yang jenengan butuh urukan itu kan nggak cuma saya toh Pak. Iya. Itu mau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kalau butuh tinggi kayak jalan tol kan juga butuh urukan tadi. diuruk ya, betul. Kayak gitu logikanya aja. Jadi memang itu murni niatnya hanya untuk menguruk tanah yang Ya, ya. calonnya akan jadi showroom kan gitu. Sama masjid itu kan mau saya dirikan masjid itu. Sama showroom. Jadi tidak ada indikasi bahwa jenengan mau katakanlah mau bikin galian C untuk kaitannya dengan pasir apa dan sebagainya. Kalian saya saja saya tidak paham itu. Jadi nggak ada saya istilahnya nyari uang dari kalian saya untuk bangun usaha saya atau saya nimbun tanah kemudian saya perjualbelikan lagi, nggak ada. Ya ada. Berarti itu murni karena memang Ya nguruk seperti ya. orang pada umumnya lah di sini kalau mau bangun ya tetap Ya, di sini agar kebanjiran tidak kebanjiran harus dikasih urukan ya kayak gitu. Tapi itu tanahnya memang tanah hasil jual beli jenengan dengan mungkin dengan siapa gitu? Maksudnya jual beli gimana Pak? Itu tanahnya jual beli dengan warga sini atau memang mana tuh? Nggak tahu saya itu kalau masalah uruk-uruk itu kan di situ ada mandornya. Enggak, Biasanya maksudnya kan itu kan tanah itu kan hasil jual beli, hasil jenengan beli ya toh. Itu kalau boleh tahu dari perorangan atau apa gitu untuk tanahnya itu? dari perorangan gimana Pak? Hah? Oh, enggak, maksudnya pemiliknya itu dari perorangan atau mungkin dia menjabat seorang pejabat kayak atau dari orang biasa atau dan sebagainya. Waduh kalau itu udah tahu saya Pak. Saya soalnya Yang jelas itu perorangan gitu nggih. Anus perorangan mungkin ya. Saya tidak berhadapan langsung sama orang-orangnya yang jual soalnya. Oh gitu. Iya. Jadi proses jual beli tanah itu nggak langsung sama pemiliknya gitu. Enggak, maksud saya itu kan di showroom saya itu kan sudah ada bagian ngurusi sendiri-sendiri Pak, kayak mandornya ada, terus apa namanya, bagian yang apa nego-nego ada, nanti Mas Wahyu itu yang ngurusi berapa rate sehari apa itu ada sendiri. Nanti biasanya kalau saya tuh cuma harganya berapa, bos ini segini laporannya gitu harganya. Misal 350, masa enggak boleh 300 apa kayak gitu. Biar tidak ada pembengkakan kayak di Iya, iya. Kalau sejauh terperinci ini hasilnya dari mana? Misal dari Besuki daerah mana, demi Allah saya tidak tahu tempat dan lokasinya. Gitu. Jadi misal meskipun dari sini, meskipun katanya dari Desa Lampir ya, saya nggak pernah tahu persis lokasinya di mana itu, nggak tahu. Ya saya tanya Mas Bayu ini tanah saya punya apa namanya orang warga sini, ya sudah, tidak apa-apa. Gitu. Oke. Terus saya tanya lagi soal kenapa kok kemarin nggak hadir di persidangan, Mas? Saya ada urusan keluarga kemarin ya, mungkin tidak bisa saya tinggalkan, dan kemudian saya belum ada lawyer yang sudah tanda tangan untuk masuk ke itu. Jadi memang ada urusan keluarga juga karena memang belum ada lawyer, belum ada kesiapan lawyer. Kan memang untuk jadwalnya kan sudah jauh hari ya, 2 minggu sebelum. Insya Allah di tanggal 30 nanti kita coba siapkan lawyernya yang benar-benar saya butuhkan siapa, nanti insya Allah di tanggal 30 saya siapkan. Dan itu nanti bisa diumumkan, mungkin juga boleh saya konfirmasi ulang lagi atau gimana kan gitu. Saya tuh di keseharian itu sibuk banget soalnya Pak. Jadi untuk cari lawyer ini bener saya harus mateng. Pas hari apa ya yang pas ini saya kan juga harus ngobrol sama orangnya ya, kayak gitu. Artinya dari tanggal 30 itu mau ndak mau Mas Kajung ini ya juga harus punya lawyer pengacara. Iya, kayak gitu. Kemarin sebenarnya sama Pak Edi Gandol sama ada juga yang dari Kediri, dan itu udah kayak merajuk ke Pak Gandol. Saya sempat tanda tangan juga kontrak, tapi setelah kita ada miskomunikasi masalah terkait berapa biayanya, jadinya masih ditunda dulu kayak gitu. Oh iya, kayak gitu. Jadi belum ada kesiapan, belum ada lawyer khusus untuk di situ. Okay. Jadi kan
Pak Edi masih minta segini misal ya, atau sama temennya, terus saya pribadi, waduh dinego dulu ya kayak gitu, jangan segitu ini mas, kayak gitu mas. Iya, iya, iya. Jadi belum ada kesiapan sayanya. Iya, iya, siap. Ya, kan Jadi saya sendiri tidak ngerti hukum ya Pak. Kalau kita ngerti hukum ya kita datangi sendiri kan. Oh, iya. Jadi terkait apa itu nanti ditanya malah saya salah. Ya intinya saya di situ nggak ngerti apa-apa terkait yang dimaksud galian C itu apa sih. Demi Allah saya nggak ngerti. Oh ternyata galian C itu nambang di apa gitu Pak ya. Terus yang penambangnya siapa? Saya kan juga bingung. Iya, iya, iya. Kok saya yang digugat? Iya. Penambangnya siapa? Saya kan bingung Pak sampai hari ini. Yang nambang itu siapa? Kok saya yang digugat gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi sampai Kan, sekarang masih tanda tanya besar ya. Tanda tanya besar. Yang nambang siapa? Kok saya digugat? Maksud saya gitu. Saya nggak pernah nambang. Saya itu murni beli urukan Pak, karena saya butuh, karena di sini rawan banjir kayak gitu. Jadi itu inisiatif awal atau mungkin pemikiran awal gitu. Iya, kalau memang mau digugat ya jangan saya doang dong. Kan banyak yang butuh urukan. Ini hampir seluruh orang sini sampai di beberapa daerah mungkin di Jawa Timur kan banyak berkali urukan-urukan. Kok cuma saya aja yang digugat? Ada apa gitu loh maksud saya. Oke, siap. Dan pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini berarti di tanggal 30 yang akan datang ini pasti hadir. Insya Allah. Kalau pasti enggak, kita enggak boleh bicara pasti hadir. Kalau nggak atas izin Allah kita nggak bisa hadir. Jadi tapi insya Allah ini kan berarti kan ada niat untuk hadir. Kalau sudah berucap insya Allah kan sudah kita niatkan gitu. Nanti qadarullah kalau pas di tanggal 30 saya meninggal kan nggak bisa hadir berarti. Ya, kayak gitu maksud saya. Kan nggak tahu kita meninggal besok lusa. Tapi alangkah baiknya kita ucapkan insya Allah. Insya Allah. Kayak gitu. Baik. Ya itu dulu. Terima kasih atas konfirmasinya. Dan ini sekali lagi saya bilang, ini nanti saya share ke grup WA Tulungagung Kritis. Mohon izinnya. Iya. Jadi nanti kalau semua ada yang share di berupa berita tertulis, mungkin insya Allah kami izinnya sama saya. Saya izinkan sama saya. Nanti kalau tanggal 30 kita cari pengacara dulu, bukan kok kita sudah ada pengacara 11 orang dan itu bukan mas. Kita belum ada pengacara di sini. Kan bisa dilihat toh di pengadilan yang diajukan pengacaranya, misal Kacung Motor siapa, kan bisa dilihat kok 11 orang siapa. Ya ini kan makanya mas itu kan asumsi, namanya persepsi informasi yang berkeliaran, yang liar, itu kan di media sosial seperti itu ya. Kita kalau misalkan ini sudah ada klarifikasi seperti ini kan enak. Belum ada kesiapan lawyer. Jadi kemarin Pak Edi Gandol menawarkan dan sebagian sudah saya tanda tangani, tapi waktu mau tanda tangan kontrak lawyer untuk masa kasus ini, karena kita masih mediasi terkait harga, jadi belum jadi. Oke. Jelas ya mas? Siap. Matur suwun sangat Mas Kacung. Siap. Terima kasih.